Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani akan kehidupan hari ini, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus lewat pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, bimbing dan arahkanlah kami di saat kami membaca sebagian dari kitab Tuhan. Dan kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16. Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-16 berkata buat kita sekalian, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu sharing bersama dengan warga jemaat, saya melemparkan satu pertanyaan bagi mereka. Apa yang saudara hendak katakan ketika mendengarkan kata fitnah? Ada yang mengatakan kejam, ada yang mengatakan menyakitkan, ada yang mengatakan membahayakan, ada yang mengatakan bikin stres, dan ada yang juga mengatakan merusak. Nah, dari ungkapan warga jemaat tersebut dapat dikatakan bahwa fitnah ini tidak disukai oleh semua orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa fitnah toh juga sering kita dengar di dalam setiap kehidupan kita. Fitnah secara umum dapat definisikan adalah suatu upaya untuk berusaha menjelek-jelekan orang walaupun tidak sesuai dengan fakta. Fitnah adalah perkataan-perkataan bohong yang tidak didukung oleh fakta kebenaran, yang berusaha justru merugikan orang lain. Dalam bahasa Yunani, fitnah dapat dikatakan katala leite, yang memiliki 3 arti. Yang pertama adalah berbicara untuk menjatuhkan orang lain. Yang kedua adalah berbicara untuk menentang orang lain. Dan yang ketiga ini adalah perkataan yang muncul supaya orang dapat diceritakan di belakang dengan cara menghina dan merendahkan orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan definisi fitnah baik secara umum maupun dalam teks bahasa Yunani, dapat dikatakan bahwa fitnah ini merupakan suatu ungkapan yang dapat mengacaukan kehidupan sesama atau orang yang difitnahnya. Itulah mengapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam kata Imamat, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Karena fitnah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Efesus mengatakan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Dengan demikian, Alkitab sudah menegaskan bahwa menfitnah itu sangat dikecam oleh Allah. Allah melarang setiap orang percaya untuk melakukan fitnah terhadap sesamanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apakah di dalam Alkitab pernah orang mengalami fitnah? Saya katakan pernah. Yusuf pernah difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf harus dipenjarakan. Begitu juga Yesus difitnah oleh ahli-ahli Taurat, difitnah oleh orang-orang Farisi, sehingga dalam setiap pelayanannya dia selalu dihalang-halangi, bahkan dibunuh. Begitu juga yang dialami oleh Paulus. Oleh karena fitnah dari orang-orang Yahudi, dia mendapatkan berbagai penderitaan dan penganiayaan dalam hidupnya. Nah, karena begitu tidak baiknya fitnah itulah, maka firman Tuhan menegaskan bahwa buanglah, janganlah menfitnah. Karena fitnah merupakan dosa di mata Tuhan. Saya teringat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salah seorang sang reformator Martin Luther pernah mengatakan, jangan berikan tempat kepada pemfitnah dalam hidupmu. Apa yang mau disampaikan oleh Martin Luther tidak lain supaya orang percaya tidak bergaul dengan orang-orang yang terbiasa menfitnah, orang-orang yang kian kemari selalu menyebarkan gosip yang tujuannya hendak merusak akan kehidupan seseorang. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang percaya yang sudah diampuni oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kita sudah dianugerahkan kemerdekaan dari Tuhan. Karena itu tidaklah pantas kita, orang yang sudah dikasihi Tuhan, kemudian kian kemari menyebarkan kata-kata fitnah untuk merusak nama seseorang. Apalagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hendak sukses, kalau kita hendak menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan keberuntungan, janganlah kita menggunakan fitnah-fitnahan dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mulut kita hanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama kita. Fitnah di mata Tuhan adalah kejam. Fitnah di mata Tuhan adalah dosa. Fitnah di mata Tuhan adalah kejahatan. Jalani kehidupan ini saudara-saudaraku dengan memberkati sesama kita, memuliakan nama Tuhan. Maka kita disebut anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, jauhkan dari mulut kami menfitnah sesama kami, dan ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap setia memperkatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, para diaken penatua, para pelayan firman dan sakramen, para unit-unit misioner dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka, jauhkan mereka dari penyakit, topang mereka di tengah-tengah pergumulan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Immanuel WR Supratman. Hamba-Mu juga mendoakan hamba-Mu secara pribadi bersama dengan keluarga. Bapak Pendeta David, Pendeta Sony, bersama keluarga dan vikaris dalam proses kehidupan melayani-Mu. Tuhan topang dan kuatkan kami. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus,
akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah untuk kiranya menjaga dan mengelola negara ini dengan rancangan Tuhan dalam bingkai Pancasila. Dan mereka boleh bergandengan tangan di dalam menangani COVID-19 agar teratasi dengan baik. Kami mendoakan para petugas-petugas medis. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan prima dalam merawat akan pasien-pasien yang sakit, khususnya pasien COVID. Tuhan kiranya juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para ahli virus agar mereka dimampukan segera menemukan vaksin corona sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ini agar Bhinneka Tunggal Ika tetap terpelihara dan memberikan kedamaian bagi kami anak bangsa. Kami menyerahkan ya Tuhan akan seluruh aktivitas gereja Tuhan, khususnya gerejamu GPIB, terlebih Immanuel Supratman, Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Engkau sempurnakan semua kegiatan pelayanan dan penata layanan dimanapun gerejamu hadir. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.